wabarakatuh. Halo Sobat Larsap Talk. Pernah nggak sih lagi emosi sedikit, terus tangan kita rasanya gatel banget mau update status? Atau lagi lihat isu-isu viral, langsung pengen komen duluan sebelum baca sampai habis. Nah, hati-hati ya, karena kita sebagai ASN, satu postingan bisa lebih cepat viral daripada klarifikasinya. Hari ini kita akan ngobrol tentang gimana sih caranya ASN agar tetap profesional dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Sunanda Atmojo SHMH selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Salemba. Selamat datang Pak Sunandar. Ya, terima kasih Bu Nur Wahyu. Salam sehat untuk kita semua. Memang sekarang tantangan ASN bukan hanya soal pekerjaan di kantor, Ibu, tapi juga perilaku di dunia digital. Kadang kita merasa, ini kan akun pribadi. Padahal netizen itu lebih cepat mengalihkan jabatan kita daripada kita sendiri. Betul Bapak, kadang bio Instagram kita saja sudah ada tulisan ASN, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, jadi otomatis publik pun melihat kita sebagai representasi negara ya Pak ya? Betul. Nah, tepat sekali, padahal nilai Pancasila itu harus tercermin juga di media sosial. Misalnya, tidak menyebarkan hoax, itu juga bentuk kemanusiaan yang beradab, tidak memecah belah, itu menjaga persatuan Indonesia, dan juga ada tidak menyalahkan jabatan. Itu bagian dari keadilan sosial. Jadi, Pancasila bukan hanya dihafal satu upacara, tapi juga diuji saat kita pegang handphone. Oke, baik Pak Nandar. Nah, kita coba masuk lagi ya ke contoh yang sering banget terjadi di dunia nyata nih Pak. Nah, kita kan sebagai ASN juga sama halnya dengan manusia biasa ya Pak ya. Ada capeknya, ada jenuhnya, apalagi kalau lagi banyak kerjaan, lembur sampai tengah malam, tenaga sudah habis, tapi sinyal internet masih kuat nih Pak. Nah, biasanya di momen seperti itu, tangan nih rasanya lebih cepat daripada pikiran kita Pak. Contohnya, si A ini ASN baru aja lembur, terus dia update status kerja rodi tiap hari, sistem amburadul, nasib jadi ASN memang begini. Nah, kalau kayak gitu kira-kira gimana nih Pak Nandar? Jadi gini Mbak, secara manusiawi kan capek itu wajar, tapi sebagai ASN kita harus profesional. Mengkritik boleh, tapi ada jalurnya. Kalau disampaikan di media sosial, bisa menurunkan kepercayaan publik, bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap instansi, dan juga bisa menjadi jejak digital permanen. Lebih baik disampaikan melalui mekanisme internal, itu lebih elegan dan profesional. Oh ya, baik-baik Bapak. Pak Nandar, nah kita masuk ke sesi terakhir ya Pak ya. Ini juga situasinya sering banget terjadi nih Pak. Kayak misalnya kita nih lagi scroll-scroll media sosial, tiba-tiba ada berita viral tentang kebijakan nasional. Judulnya tuh provokatif, komentarnya sudah ribuan, dan suasananya menjadi panas Pak. Pak baca sampai selesai nih Pak, orang itu tanpa cek sumbernya langsung di-share, bahkan ditambahkan komentar dengan emosional. Beberapa jam kemudian ternyata berita itu hoax. Nah Pak, kalau situasinya seperti ini, apa dampaknya bagi seorang ASN Pak? Dampaknya, nah jadi gini Mbak, dampaknya itu kan pasti besar. ASN kan seharusnya menjadi contoh literasi digital. Kalau ikut menyebarkan hoax, kepercayaan publik bisa turun. Sikap bijaksananya sih sederhana Mbak, sebelum posting tanya diri sendiri. Pertama, apakah ini benar? Kedua, apakah ini bermanfaat? Dan yang terakhir, apakah ini mencerminkan nilai Pancasila? Kalau masih ragu ya tahan dulu. Kadang yang paling bijak di media sosial itu bukan yang paling cepat posting, tapi yang paling mampu mengendalikan diri. Baik, baik terima kasih Pak Nandar. Baik, dari diskusi kita hari ini kita bisa menarik satu benang merah yang sangat jelas, bahwa bijak bermedia sosial bukan sekedar etika pribadi, tetapi juga nyata implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ASN. Profesional artinya kita mampu mengendalikan emosi, tidak mencampur adukan perasaan pribadi dengan jabatan. Dan mengutamakan kepentingan negara berarti menjaga institusi serta kepercayaan publik. Karena sejatinya ASN bukan hanya bekerja di balik meja, tetapi juga membawa nama negara di ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bapak Sunandar Atmojo atas penjelasannya yang sangat mencerahkan, inspiratif, dan tentu saja disampaikan dengan cara yang ringan dan mudah dipahami.
Semoga diskusi kita hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak sebelum mengetik, sebelum berkomentar, dan sebelum membagikan sesuatu di media sosial. Terima kasih kepada Sobat Latsar Talks telah menyimak. Saya Nur Wahyuningsih, pamit undur diri. Sampai jumpa di Latsar Talks episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Menurut